Selamat malam, umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat bergabung di dalam persekutuan ibadah keluarga GPIB Jemaat Pelita Jakarta, Rabu 12 Oktober 2022. Seluruh pelayan yang bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak terkasih. Ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Samuel Haq. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dan sujud di hadirat-Nya. Kita rendahkan diri dan hati kita di hadapan tahtanya, sebab kasih setia-Nya yang selalu memelihara kehidupan kita. Dengan penuh syukur, mari berdiri dan mengangkat kidung pujian dari Kidung Jumat 17 bait 1 dan 7. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kudus dan Pengasih, kami siap untuk menyisihkan kesibukan kami dan memfokuskan perhatian kami pada penantian akan kehadiran-Mu dalam ibadah ini. Kami mohon Engkau berkati seluruh panca indera kami, agar mampu menikmati dan memahami hadir-Mu dalam persekutuan kami. Dalam nama Yesus Kristus yang kedatangannya kami nantikan, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari kita bermazmur berdasarkan Mazmur 92 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-16. Mazmur 92 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-16. Mari bermazmur. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi Engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya, ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuh-Mu, ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuh-Mu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tetapi Kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar
perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Kita sambut dengan nyanyian umat dari Gita Bakti 57 bait 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan juga mendengarkan sabda-Mu. Karena itu kami mohon kepada-Mu Bapa, berilah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan yang kami akan baca dan renungkan pada malam hari ini boleh mendapat tempat di dalam hati kami. Jauhkan semua penggoda pencobaan yang mengganggu perhatian kami, agar seluruh perhatian kami arahkan kepada pemberitaan firman-Mu. Ya Bapa, bersabdalah kepada kami, sebab kami anak-anak-Mu bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini kita akan baca dari 1 Samuel pasal 22 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Kata Saul, "Cobalah dengar ya anak Ahitub." Jawabnya, "Ya Tuanku." Kemudian bertanyalah Saul kepadanya, "Mengapa kamu mengadakan persepakatan melawan aku, engkau dengan anak Isai itu, dengan memberikan roti dan pedang kepadanya, menanyakan Allah baginya, sehingga ia bangkit melawan aku, menjadi penghadang seperti sekarang ini?" Lalu Ahimelek menjawab, "Raja, tetapi siapakah di antara segala pegawaimu yang dapat dipercaya seperti Daud? Apalagi ia menantu raja dan kepala para pengawalmu dan dihormati dalam rumahmu? Bukan ini pertama kali aku menanyakan Allah bagi dia,
Sekali-kali tidak. Janganlah kiranya Raja melontarkan tuduhan kepada hamba-Mu ini, bahkan kepada seluruh keluargaku. Sebab hamba-Mu ini tidak tahu apa-apa tentang semuanya itu, baik tentang perkara kecil maupun perkara besar. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Salam, selamat malam bagi kita sekalian. Saudara-saudara, setiap kelompok di dalam masyarakat pasti ada pemimpinnya. Kelompok kecil ataupun besar, baik dalam bidang pemerintahan maupun dalam bidang kerohanian, ada pemimpinnya. Sebagai contoh, dalam satu lingkungan RT, ada ketua RT-nya. Dalam satu lingkungan RW, ada ketua RW-nya, dan seterusnya. Demikian juga di dalam gereja. Dalam lingkup gereja ada pendeta. Dalam lingkup sektor ada diaken dan penatua. Demikian juga di kalangan orang-orang Israel. Dalam bidang pemerintahan ada raja yang memimpin bangsa itu. Di dalam bidang kerohanian ada imam, ada nabi yang memimpin umat itu. Fungsi dari para pemimpin-pemimpin ini adalah untuk memimpin, untuk mengayomi, untuk melindungi mereka, bahkan untuk membela kebenaran dan menegakkan keadilan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kita pada malam hari ini, dari 1 Samuel 22 ayat 12 sampai 15, kita mendengar ada dua jabatan yang disebutkan dalam pembacaan ini. Jabatan sebagai seorang raja dipimpin oleh Saul. Sedangkan jabatan dalam bidang kerohanian dipimpin oleh Imam Ahimelek. Di kalangan bangsa Israel, setiap pemimpin, baik itu raja maupun imam, adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Orang-orang yang ditunjuk oleh Allah sendiri. Sebab mereka memimpin umat itu atas nama Tuhan Allah. Mengapa demikian? Karena di kalangan orang Israel, Allah adalah raja di atas segala raja. Dialah yang memberikan mandat kepada raja-raja Israel untuk memerintah. Demikian juga di kalangan kerohanian, Allah adalah imam tertinggi dari semua imam yang ada. Dan dialah yang memberikan mandat kepada para imam untuk melaksanakan tugasnya bagi umat itu. Sebab umat Israel adalah umat Tuhan. Umat Israel adalah umat yang Allah telah pilih dari antara segala bangsa. Saudara-saudara, demi melaksanakan
tugas kepemimpinan di kalangan orang-orang Israel. Maka Allah melalui Nabi Samuel mengurapi Daud sebagai raja yang pertama di kalangan orang-orang Israel. Daud diurapi oleh Samuel untuk melaksanakan tugas atau fungsinya sebagai pelindung, sebagai pengayom, mengusahakan kesejahteraan, dan sebagai pembawa atau pembela kebenaran. Saudara-saudara, ternyata dalam pemerintahan Saul, ia tidak melaksanakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ia tidak taat kepada firman yang Allah sampaikan kepadanya. Ada 3 contoh yang dapat kita sebutkan. Yang pertama, ketika dia diurapi, ia disuruh oleh Tuhan untuk mengalahkan, membasmi bangsa Amalek. Karena bangsa ini menyebabkan orang Israel menderita ketika dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan. Namun ketika Saul melakukan peperangan dengan bangsa itu, betul bahwa Saul mengalahkan mereka. Saul juga menangkap rajanya, tetapi ia tidak taat pada firman Tuhan, di mana Allah menyuruh supaya semua harta benda, semua hewan dibasmi. Tapi Saul tetap mempertahankan untuk membuat hidup atau membiarkan hidup Raja Amalek, yaitu Raja Agag, bersama dengan hewan-hewan yang tambun dia kumpulkan. Itu salah satu ketidaktaatan Saul terhadap firman Tuhan. Yang kedua, ketika orang-orang Filistin menyerang orang Israel, Saul bukan bertanya kepada Tuhan sebagai raja di atas segala raja, tetapi dia pergi ke Endor untuk bertanya kepada seorang petenung di sana. Dan ini membuktikan bahwa dia tidak lagi loyal, dia tidak lagi taat kepada Tuhan. Saudara-saudara, kalau misalnya di antara kita ada pemimpin yang diberikan mandat, maka mestinya dia melaksanakan seturut dengan perintah yang diberikan. Ternyata Saul tidak melakukan itu. Yang ketiga, atau kesalahan yang ketiga dari Saul adalah bahwa ketika Samuel memberkati, mengurapi Daud sebagai raja untuk menggantikan Saul, Saul tidak mau mengakui itu. Artinya bahwa dia tidak mau mengakui otoritas Allah untuk menunjuk, mengurapi orang yang ia telah pilih. Akibatnya Saul memandang Daud sebagai rival, sebagai musuh yang dikejar-kejar untuk dibunuh. Saudara-saudara, sekalipun Daud adalah menantu Saul, sekalipun Daud tadinya adalah pembawa senjata Saul, tetapi Daud harus melarikan diri. Dia mengembara kemana-mana. Dalam pengembaraannya, Daud mengalami kekurangan makanan. Karena itu maka dalam pembacaan ini dikatakan bahwa Daud pergi ke rumah ibadah di Nob. Ia bertemu dengan imam di sana, yaitu Ahimelek. Dan dia meminta agar imam itu bisa memberikan dia perbekalan makanan. Karena dia
kekurangan makanan. Saudara-saudara, Ahimelek menjemput atau menyambut Daud sebagai seorang yang berasal dari istana Saul. Karena dia tidak tahu permusuhan antara Saul dan Daud. Ia menyambutnya sebagai menantu dari Saul. Dan dengan tulus ia melayani Daud. Karena imam ini tidak memiliki roti yang tersedia. Roti yang ada hanyalah roti hadap-hadapan. Roti yang biasanya ditempatkan dalam rumah ibadah itu. Yang setiap hari diganti. Lalu imam ini mengambil roti itu dan memberikan kepada Daud. Selain itu Daud juga bertanya, apakah imam di sana memiliki senjata yang bisa dia pegang, dia bisa pakai. Imam itu mengatakan, hanya ada satu pedang di sini, yaitu pedang Goliat. Tidak ada persenjataan yang lain. Lalu Daud mengambil pedang itu, lalu dia pergi. Ternyata saudara-saudara, ada orang yang menyaksikan peristiwa itu. Orang itu adalah Doeg, seorang Edom. Dia menyaksikan peristiwa pemberian roti, pemberian pedang Goliat kepada Daud. Dan dia pergi melaporkan kepada Saul. Saudara-saudara, laporan itu menyebabkan Saul marah. Lalu memanggil Imam Ahimelek bersama dengan keluarganya. Saul bertanya, kenapa engkau bersekongkol dengan Daud untuk menghadang saya? Imam itu dengan tulus mengatakan, aku tidak tahu bahwa ada permusuhan antara kalian berdua. Aku menyambutnya sebagai menantumu. Aku menyambutnya sebagai pembawa senjatamu. Karena itu maka saya memberikan itu kepadanya karena dia kelaparan dan dia minta senjata dan saya berikan itu kepadanya. Jadi saya minta maaf. Janganlah menimpakan kesalahan itu pada saya. Tapi apa kata Saul? Bunuhlah dia. Dia menyuruh pengawal-pengawalnya untuk membunuh imam itu bersama keluarganya. Tapi karena pengawal-pengawal itu tahu bahwa itu imam, mereka tidak melakukannya. Dan dia menyuruh Doeg, orang Edom itu, untuk membunuh imam bersama dengan keluarganya. Dan saudara-saudara, orang Edom itu membunuh imam itu bersama dengan keluarganya. Tidak hanya itu saudara-saudara, Saul dengan bengis menyuruh tentaranya untuk membunuh imam-imam lain yang juga ada di Nob. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Saul yang dipilih untuk menjadi pemimpin yang mengayomi, pemimpin yang berpihak pada kebenaran, kini menjadi seorang pemimpin yang kejam dan bengis. Ia tega untuk menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Ia tega untuk memusnahkan tidak hanya imam besar itu, tapi juga keluarganya bersama dengan orang-orang di Nob. Itu suatu tindakan keji. Saudara-saudara, kalau kita melihat persoalan yang dihadapi oleh
Daud bersama-sama dengan Imam di Nob, kita melihat bahwa Saul telah menjadi orang yang jahat. Saul telah bertindak dengan kejam, dengan bengis demi mempertahankan jabatannya sebagai raja. Tetapi sebetulnya Tuhan sudah menolak dia sebagai raja atas Israel. Terbukti bahwa Saul tidak memihak pada kebenaran. Saul tidak menegakkan keadilan dan kebenaran. Saul tidak menjadi pelindung bagi orang Israel sendiri, tapi menjadi raja yang kejam, menjadi pemimpin yang bengis bagi mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah Saul dan Daud serta Ahimelek bisa menjadi suatu pembelajaran bagi kita semua pada masa kini, bahwa seorang pemimpin, baik pemimpin di dalam masyarakat, di bidang pemerintahan, di bidang politik, di bidang sosial, maupun sebagai pemimpin di dalam gereja, sebagai penatua, diaken, dan sebagai pendeta, kita dipanggil untuk berpihak pada kebenaran. Kita dipanggil untuk melayani umat yang Tuhan percayakan kepada kita, bukan seperti Saul yang justru membasmi, membunuh umat Tuhan itu sendiri. Sebagai warga jemaat, sekaligus sebagai warga masyarakat, tentu di antara kita semua yang hadir dalam ibadah pada malam hari ini, ada yang menjadi pemimpin di dalam masyarakat. Baik itu pemimpin politik, baik itu pemimpin di bidang sosial, kemasyarakatan. Kita juga menjadi pemimpin di dalam gereja Tuhan, sebagai diaken dan penatua. Apalagi pada waktu-waktu ini, bangsa kita sedang dihadapkan dengan upaya untuk memilih pemimpin yang berpihak pada kebenaran. Pemimpin yang berusaha untuk mensejahterakan rakyat. Pemimpin yang menegakkan keadilan dan kebenaran bagi semua masyarakat. Demikian juga jemaat GPIB pada waktu-waktu ini sedang melakukan pemilihan penatua dan diaken untuk menjadi pemimpin di dalam gerejanya, untuk menjadi pelayan di dalam gerejanya. Ingatlah bahwa apabila Tuhan memanggil kita dan kita menerima panggilan itu untuk menjadi pemimpin, baik di tengah masyarakat, baik di dalam gereja, ingat bahwa itu adalah panggilan Tuhan. Ingat bahwa itu adalah pilihan Tuhan bagi kita semua. Karena itu kita dipanggil untuk melayani sesuai dengan fungsi kita sebagai pelayan di tengah-tengah masyarakat, yaitu mensejahterakan sesama kita, berpihak pada kebenaran, menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat kita. Saudara-saudara, ketika kita dipanggil dan dipilih sebagai seorang pemimpin, biasanya dia harus berjanji di hadapan
pemerintah atau berjanji di hadapan jemaat. Kalau pemimpin politik, pemimpin masyarakat, dia diminta untuk berjanji, bersumpah di hadapan pemerintah. Atau kalau dia adalah seorang diaken atau penatua, dia berjanji di hadapan jemaat. Tapi ingat bahwa janji itu bukan saja kepada pemerintah atau kepada jemaat, tetapi kepada Tuhan yang telah memilih kita sebagai pelayannya. Benar bahwa sebagai manusia kita semua adalah orang-orang yang lemah. Kita tidak mampu untuk melaksanakan tugas. Tetapi Tuhan justru memilih kita untuk memberikan kita hikmat, memberikan kita pengetahuan, agar kita dapat melayani dengan lebih baik. Sebagai contoh, saudara-saudara, Daud itu bukan seorang sarjana, bukan. Daud itu juga tidak punya jasa apa-apa sebelum dia menjadi raja. Dia adalah seorang gembala yang selalu menjaga domba-dombanya. Dia adalah seorang pemain musik saja. Tetapi justru Tuhan memanggil Daud yang tidak tampan itu, yang dipandang orang tidak mampu, justru dialah yang dipilih Tuhan. Sebab yang Tuhan pilih bukan berdasarkan kemampuan, bukan berdasarkan ketampanan, tetapi Tuhan pilih berdasarkan penilaian terhadap hati seseorang. Sebagai pendeta jemaat yang pernah juga bekerja di jemaat selama 12 tahun, ketika dilakukan pemilihan majelis jemaat, penatua dan diaken, banyak yang menolak dengan alasan bahwa pendeta, saya tidak mampu, saya tidak bersekolah, saya bagaimana bisa memberitakan firman Tuhan? Saudara-saudara, justru orang yang bodoh itu, orang yang menganggap diri tidak layak itu, adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pelayannya. Saudara-saudara, kita bisa membaca bersama dari 1 Korintus pasal 1 ayat 27 sampai 29. 1 Korintus pasal 1 ayat 27 sampai dengan ayat 29. Di situ Paulus menulis, apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ingat bahwa Tuhan memilih kita bukan berdasarkan kemampuan kita, bukan berdasarkan pengetahuan atau berdasarkan gelar kita, tapi Tuhan memilih kita berdasarkan hati. Walaupun kita menganggap kita bodoh, tapi kalau Tuhan memanggil, marilah kita menyambut panggilan itu untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi pelayan yang melayani dan yang berpihak pada kebenaran. Tuhan memberkati kita sekalian.
Amin. Kita masuk pada saat teduh. Jemaat Tuhan, marilah kita menyanyi bersama dari PKJ 279 ayat 1 dan 3. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Kita bersyafaat kepada Bapa di surga. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepadamu atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami agar sebagai pemimpin di dalam masyarakat, sebagai pemimpin di dalam gereja, kami sungguh-sungguh taat kepada firman-Mu Tuhan. Ya Bapa, kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang lemah, yang tidak mampu melaksanakan tugas dan fungsi kami dengan baik. Tanpa pertolongan-Mu Tuhan. Karena itu kami mohon kiranya Tuhan memberikan kemampuan bagi kami, agar kami mampu melaksanakan tugas dan fungsi kami untuk melayani, untuk mengayomi, dan selalu berpihak pada kebenaran di tengah-tengah gereja dan masyarakat kami. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk setiap keluarga dalam lingkungan jemaat GPIB Pelita. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian, agar kami selalu mendapatkan kasih karunia daripada-Mu. Biarlah kami selalu hidup dalam suasana sukacita dan bahagia, oleh karena pertolongan Tuhan bagi kami sekalian. Kami juga berdoa bagi persekutuan-persekutuan keluarga. Biarlah Tuhan selalu mengikat kami sekalian di dalam satu kasih, satu iman, agar kami selalu saling mendukung dan menopang di dalam kehidupan kami sebagai persekutuan jemaat di GPIB Pelita. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk pelayanan gereja, khususnya GPIB Pelita.
Kami berdoa untuk para penatua dan diaken yang Engkau berikan tugas untuk melayani di tengah jemaat-Mu. Berikanlah roh hikmat, roh pengetahuan, agar mereka melaksanakan tugasnya dengan hanya bersandar kepada Engkau ya Tuhan. Sebagai Tuhan pemilik umat, sebagai Allah yang telah mempercayakan tugas ini kepada kami sekalian. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk warga jemaat yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan memberkati keluarga-keluarga yang berhari ulang tahun ini, agar mereka selalu bersukacita dan bahagia di dalam cinta kasih yang Engkau karuniakan kepada mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk warga jemaat yang berbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Kami berdoa bagi Bapak Ari Sudarto, Oma Jarangga, Bapak Bambang Jumio, Bapak Abner Situmorang, Saudari Diana Aritonang, Ibu Mustar Nababan, keluarga Gustaf, anak Rafif Khairan, Ibu Susana Laik, Oma Saama Samson, Bapak Herke Sigarlaki. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Stefanus Huai, Bapak Waro Waturandang, Ibu Yosefin Manuputi, keluarga Sergio Ferdinandos, Bapak Arnold Tidens, Ibu Cecilia Sumanti, Bapak Y. Matkusa, Bapak Yopi Winkler, Bapak Rizdan, dan Nona Nova Patiasina. Ya Tuhan, Engkau mengetahui penderitaan dari saudara-saudara kami ini yang berbaring sakit baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Datanglah ya Tuhan, ulurkan tangan pengasihan-Mu dan jamahlah mereka, sebagaimana Engkau juga memberikan pemulihan dan kesembuhan bagi orang-orang yang sakit pada masa lampau. Kami percaya bahwa kuasa-Mu hadir pada masa kini, dan Engkau nyatakan bagi saudara-saudara kami yang sakit ini. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Allah, Tabib yang agung bagi kami sekalian yang sakit. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk proses pembangunan gedung GPIB Pelita yang sekarang sedang dibangun. Berkatilah para tukang yang melakukan pekerjaan pembangunan. Lindungilah mereka dari bahaya atau kecelakaan, agar biarlah pekerjaan pembangunan ini dapat dilakukan dengan baik dan lancar. Kami juga berdoa untuk panitia pembangunan. Kiranya Tuhan menolong mereka di dalam mencari terobosan untuk mencari dana untuk mendukung pekerjaan pembangunan gedung gereja kami ini. Kami juga berdoa khususnya bagi seluruh warga jemaat GPIB Pelita. Tuhan kiranya menggerakkan hati kami, agar kami selalu dan senantiasa mendukung dan menopang satu dengan yang lain, dengan mensukseskan pekerjaan pembangunan ini, agar pada waktunya kami dapat memakai gedung ibadah itu sebagai tempat ibadah dari umat-Mu.
Ya Bapa, kami juga berdoa untuk proses pemilihan diaken dan penatua periode 2022-2027. Kami serahkan proses pemilihan ini ke dalam tangan-Mu. Gerakkanlah hati daripada umat-Mu, agar mereka bersedia untuk menyambut panggilan-Mu, guna melayani di dalam gereja-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk panitia pemilihan, agar mereka melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, sehingga proses pemilihan ini boleh terlaksana dengan baik. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk balu janda yatim piatu. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kemampuan bagi mereka di dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk organis atau pianis yang memimpin puji-pujian bersama dengan pemandu pujian. Dan juga saudara-saudara kami yang merekord ibadah ini untuk disiarkan pada hari Rabu. Kami mohon Tuhan kiranya Engkau menyertai mereka sekalian. Kami percaya bahwa Tuhan memakai mereka sebagai alat di dalam tangan-Mu untuk melayani di dalam gereja-Mu. Kami berdoa juga untuk majelis jemaat yang Engkau panggil dan utus untuk melayani di dalam jemaat. Khususnya ibu majelis yang menyertai dalam ibadah atau memimpin ibadah pada malam hari ini. Kiranya Tuhan juga memberkati hamba-Mu bersama dengan keluarganya. Biarlah kasih karunia Tuhan Engkau nyatakan dalam kehidupannya. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon Tuhan Engkau sertai kami, agar kami boleh tiba dengan selamat dan sejahtera. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami datang dan mempersembahkan doa syafaat kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nas Alkitab dari Mazmur 119 ayat 108 yang menyatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Pemberian persembahan dapat diberikan dengan cara transfer ke Bank BNI Cabang Pondok Gede atau menyerahkan kolekte ke majelis di sektor masing-masing. Dapat juga dilakukan dengan memindai kode QR yang ada di layar kita masing-masing.
Tuhan memberkati kita dan persembahan yang kita berikan. Kita angkat pujian dari Gita Bakti 283, bait 1 dan 2. Tuhan, mari berdiri untuk mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari berdoa. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungannya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Saat ini kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab kami meyakini bahwa dari Engkau sendirilah persembahan yang kami berikan. Dan dengan sukacita kami menyerahkannya kepadamu. Berkatilah dan kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Umat disilakan duduk. Kita ikuti Wakta Sektor. Hari Rabu 12 Oktober 2022.
Shalom, salam dalam kasih Kristus bagi seluruh warga jemaat GPIB Pelita, Jakarta Timur. Salam sehat selalu untuk kita semua. Selama 40 tahun bergumul mengenai pembangunan gereja, akhirnya tahun ini dengan segala daya dan usaha, kita diperkenankan oleh Allah Bapa untuk membangun gedung gereja yang representatif yang dapat menunjang pelayanan dan peribadahan. Dengan semangat kebersamaan sebagai persekutuan, mari kita bersatu hati dan memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan untuk pembangunan gedung GPIB Pelita, Jakarta. Mohon dukungan doa dan juga dana dari jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian Warta Pelita hari Rabu 12 Oktober 2022. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, marilah kita berdiri. Pergilah dan jadilah pemimpin-pemimpin yang mengayomi, melayani, dan berpihak pada kebenaran. Marilah kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 345 ayat 1 dan 2. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Umat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ibadah telah selesai. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan dalam ibadah keluarga saat ini. Tetap sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati.